Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas G Hubungan Internasional dalam Perspektif Islam akan mempresentasikan tentang the use of force under Islamic law. Presentasi ini disusun oleh saya sendiri, Deva Razatuna Agnisyah, Anastasia Savana, dan juga Karisma Rahmatika Irvani. Untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Anastasia Savana. Silakan. Baik, untuk yang pertama adalah penggunaan kekerasan menurut hukum Islam, yaitu juz et belum. Hukum Islam memperbolehkan penggunaan kekuatan dalam membela diri dan membela mereka yang tertindas dan tidak mampu membela diri. Negara-negara Muslim mengikuti teori jihad defensif. Hukum Islam juga mengizinkan dalam kondisi tertentu pembelaan diri antisipasi. Sebagian besar dari apa yang disebut deklarasi jihad saat ini telah dikeluarkan oleh aktor non-negara seperti Al-Qaeda. Juz et belum dalam tradisi Islam adalah bagian dari jihad. Oleh karena itu, penting untuk memahami makna jihad yang berasal dari kata bahasa Arab, yaitu jud, yang secara harfiah berarti mengerahkan, berusaha, dan berjuang. Dalam tradisi Islam, ada dua jenis jihad utama, jihad besar dan jihad kecil. Jihad besar adalah proses penyucian diri, sedangkan jihad kecil adalah perjuangan membela diri, perjuangan yang biasa dilakukan dengan lidah, pena, atau pedang. Next. Yang pertama, ayat 9:5 dan 9.29, surat 8 dan 9 diturunkan di Madinah dengan pembahasan yang serupa mengenai perang. Bab 8 membahas mengenai perang Badar dan masalah perampasan perang. Sedangkan bab 9 secara logis mengikuti argumen bab 8, sehingga menjadi satu-satunya surat yang tidak diawali dengan bismillah, karena penyusunannya tidak yakin apakah kedua bab tersebut memang terpisah. Surat 9 adalah surat terakhir yang diturunkan kedua bab tersebut dari pembahasan pokok dari bab 9, yang artinya bagaimana cara untuk menghadapi musuh yang mengingkari iman dan bersalah karena pengkhianatan. Bab ayat 9.29 ditujukan kepada ahli kitab yang tidak beriman kepada Allah, hari akhir, pula tidak mengharapkan apapun yang Allah dan Rasul-Kan berikan. Yang B, bahasa bunuh mereka. Selain dalam analisis konseptual, analisis linguistik menunjukkan bagaimana Al-Quran tidak menggunakan bahasa bunuh mereka hanya dalam 9.5 dan 9.29 saja. Kapanpun Al-Quran mengharuskan pembunuhan non-muslim, itu tergantung pada bagaimana mereka melakukan sesuatu atau tidak. Misalnya pada ayat 2.191 tentang mengusir non-muslim dari tempat mereka mengusir muslim. Secara umum, Al-Quran melarang kegiatan genosida dan dijelaskan dalam ayat 5.32 bahwa barang siapa yang membunuh bukan sebagai balasan atas orang yang terbunuh atau karena menyebarkan kekacauan di muka bumi, maka seolah dia telah membunuh seluruh umat manusia. Dan barang siapa yang telah menyelamatkan, maka telah menyelamatkan seluruh umat manusia. Untuk yang ketiga, amalan Nabi Muhammad dan Khalifah Abu Bakar. Sejarah Muslim dan praktik negara-negara Muslim saat ini tidak mendukung argumen kemajuan. Sepanjang sejarah Islam, ahli kitab dan Muslim telah tinggal di negara Muslim. Argumen yang kedua, untuk penggunaan kekerasan secara ofensif adalah universalitas Islam. Islam ditujukan untuk seluruh umat manusia, dan umat Islam memiliki kewajiban untuk menyebarkan Islam kepada seluruh umat manusia. Jika cara penyebaran mereka terhalang, penghalang itu harus disingkirkan secara damai, atau dengan pedang jika perlu, dan jika umat Islam mampu melakukannya, oleh karena itu disebut teori ofensif jihad. Jihad defensif untuk menjaga Muslim dan kekuatan mereka dari eliminasi. Al-Quran mengizinkan umat Islam untuk menggunakan pedang untuk dua tujuan. Yang pertama, untuk melestarikan Muslim dan kekuatan mereka dari penghapuskan. Yang kedua, untuk menggunakan akumulasi kekuatan mereka untuk menghilangkan kerusakan dari seluruh dunia. Selanjutnya adalah penggunaan kekuatan antisipatif. Penggunaan kekuatan antisipatif ini telah diperkirakan oleh Al-Quran dan dipersiapkan dengan penggunaan kekuatan dengan tujuan serangan sebagai praktik antar suku yang memulai pertengkaran untuk mencapai suatu perdamaian tanpa adanya persyaratan perjanjian tertentu. Dalam persyaratan perjanjian ini, banyak perjanjian yang telah dilanggar sehingga tidak diperlukan dalam pencapaian perdamaian. Ada dua implikasi dari pelanggaran perjanjian, yaitu tidak diperbolehkannya perjanjian dengan umat non-muslim yang pada kenyataannya sebenarnya dibutuhkan dalam proses perdamaian. Dan juga diperbolehkannya menggunakan kekerasan sebagai antisipasi ketika mendapati permusuhan dari pihak lain. Pelanggaran terhadap perjanjian ini didasarkan pada Al-Quran surah 8 ayat 58 yang mencerminkan bagaimana orang-orang
tidak memiliki rasa takut kepada Allah karena melakukan pelanggaran perjanjian pada perjanjian yang telah dibuat oleh umat itu sendiri. Contoh dari pertahanan diri antisipatif ini ada pada Perang Badar yang merupakan pokok pembahasan dari surah 8 yaitu Al-Anfal dalam rampasan perang dari Al-Quran. Dari 13 tahun adanya Perang Badar ini terjadi penganiayaan dan juga Nabi Muhammad yang bermigrasi dari Mekah ke Madinah sehingga mengkonsolidasikan komunitas muslim dalam waktu singkat. Dia juga telah menyimpulkan bahwa aliansi dan perjanjian damai dengan suku-suku tetangga dan pengaruhnya tumbuh. Um, Perang ini juga menguasai jalur perdagangan utama antara Mekah dan Syria yang melewati dekat Madinah. Nah, kaum Quraisy sendiri menyadari bahwa kekuatan Muslim yang tumbuh di Madinah dapat membahayakan perdagangan mereka dengan Suriah, sehingga mengirim ekspedisi mereka menuju Madinah dan untuk menghancurkan kekuatan Muslim ketika Muhammad menerima berita ini. Itu dia sebagai contoh dari pertahanan diri antisipatif. Selanjutnya adalah siapa yang dapat menyatakan jihad. Pada ketentuan di Al-Quran, Nabi Muhammad dan juga para khalifah adalah orang yang berwenang dan juga orang yang memiliki hak untuk menentukan terjadinya jihad kapanpun dalam kondisi apapun. Sedangkan seiring berjalannya waktu terdapat ketentuan di mana seorang individu ataupun kelompok juga memiliki hak untuk melakukan jihad dengan eh, situasi-situasi tertentu. Contohnya situasi ketika tanah Muslim diserang atau tanah yang diduduki oleh umat Muslim mendapat penyerangan. Yang kedua adalah penguasaan yang berada di pihak penjajah yang juga meliputi dari wilayah eh, orang Muslim. Yang ketiga, ada juga adanya ketakutan atas keamanan hidup dan harta benda yang kini juga menjadi permasalahan internasional di mana masyarakat merasakan ketidakamanan dalam bermasyarakat dan juga dalam berpolitik. Dicontohkan dalam kasus klasik pada tahun 1979 ketika ada invasi Rusia ke Afghanistan, di mana Afghanistan menyatakan jihad melawan penjajah dari para penguasa Afghanistan yang ternyata pro-komunis. Jihad ini juga dianggap sebagai perang yang membela diri secara defensif, meskipun jihad ini dinyatakan oleh sekedar penguasa Muslim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Karisma. Baik, berikutnya saya akan membahas mengenai bagaimana sih aturan yang berlaku dalam hukum Islam terhadap batasan penggunaan kekuatan bersenjata, yang mana di sini terdapat 4 prinsip dasar yang mengatur atau membatasi penggunaan kekuatan bersenjata dalam hukum Islam, yaitu ada prinsip kebutuhan atau kepentingan militer, kemudian ada prinsip pembedaan, kemudian yang ketiga ada prinsip proporsionalitas, dan yang terakhir itu prinsip kemanusiaan. Nah, mari kita bahas satu persatu prinsip dasar tersebut. Next slide. Oke, yang pertama itu adalah prinsip mengenai adanya kebutuhan atau kepentingan militer, di mana dalam konteks militer konflik bersenjata dapat dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh jaminan keamanan atau mengakhiri pertempuran. Sehingga apabila tujuan tersebut sudah tercapai, maka serangan bersenjata harus dihentikan oleh pasukan militer Muslim. Dengan kata lain, Islam melakukan tujuan militer dikarenakan untuk mencegah serangan yang lebih besar itu terjadi. Namun apabila lawan menyatakan berhenti atau kalah, maka pertempuran bersenjata tersebut harus segera dihentikan atau tidak boleh dilanjutkan gitu. Oke, next slide. Yang kedua itu prinsip pembedaan. Pada prinsip ini masih berkaitan dengan prinsip penggunaan kekuatan bersenjata sebagai kebutuhan militer, di mana dalam mencapai tujuan militer tersebut, hukum Islam telah memberikan aturan penting bahwa konflik bersenjata hanya boleh dilakukan kepada mereka yang memerangi umat Muslim atau kombatan, dan tidak berlaku kepada masyarakat sipil. Sehingga Islam juga memperingatkan dalam
pertempuran atau konflik bersenjata dapat melakukan pembedaan, baik itu objek maupun subjeknya, yaitu dengan cara melakukan pembedaan antara sasaran militer atau disebut kombatan dengan sasaran non-militer, yaitu masyarakat muslim, gitu. Prinsip yang ketiga yaitu proporsionalitas. Nah, dalam prinsip ini, hukum Islam itu telah menghendaki bahwa dalam pertempuran atau konflik bersenjata harus memperhatikan keseimbangan antara prinsip kepentingan militer dengan prinsip kemanusiaan. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya kerugian yang tidak adil atau proporsional dalam konflik bersenjata, sehingga melalui prinsip ini juga mengharapkan bahwa umat Islam itu dapat mencegah atau melakukan perbuatan yang tidak berlebihan dalam perang ataupun konflik bersenjata. Oke, next slide. Oke, prinsip yang terakhir yaitu prinsip kemanusiaan. Praktik dalam prinsip kemanusiaan ini melarang adanya kerusakan yang berlebihan, terutama kepada non-kombatan yang tidak boleh dirugikan, seperti contohnya itu penganiayaan, pemaksaan, hingga terjadinya mutilasi. Namun hal tersebut tidak berlaku jika warga sipil ikut serta dalam memberikan nasihat maupun bantuan dalam merencanakan perang. Dalam konteks ini, perang dalam Islam itu diperbolehkan, tetapi dengan tujuan untuk mendapatkan keamanan bagi umat muslim dan tetap tidak boleh semena-mena dalam melakukan penyerangan, karena pada dasarnya Islam adalah agama yang damai dan tidak mengajarkan kekerasan maupun konflik bersenjata secara berlebihan. Contohnya yang dapat kita ambil yaitu adalah kisah Rasulullah yang memperlakukan para tawanan perang dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan umat manusia. Nah, dari sini, dari keempat prinsip di atas menunjukkan bahwa Islam itu telah memiliki aturan-aturan penggunaan kekuatan dalam pertempuran atau konflik bersenjata. Hal tersebut diharapkan dapat mengingatkan bahwa tujuan perang atau pertempuran adalah untuk mempertahankan diri dan menciptakan perdamaian, bukan untuk membawa umat manusia lebih kepada sengsara dan dapat merugikan manusia itu sendiri. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anastasia. Baik, untuk mengakhiri penggunaan kekuatan, selain 4 prinsip yang sudah dijabarkan tadi, dalam menyikapi konflik bersenjata, Islam telah menekankan adanya upaya perdamaian. Apabila lawan tersebut menawarkan perdamaian, maka pasukan umat muslim sudah seharusnya juga mengikuti ke arah perdamaian. Walaupun kontes penawaran tersebut bisa saja hanya tipuan, tetapi perdamaian harus tetap diterima karena kecurigaan tidak dapat menjadi alasan untuk menolak tawaran perdamaian tersebut. Untuk kesimpulannya adalah bahwa hukum Islam mengizinkan adanya penggunaan kekuatan dalam menyelesaikan konflik bersenjata, namun tetap hanya untuk tujuan membela diri, sehingga praktik dari teori jihad yang ofensif tidak dapat dipertahankan karena saat ini negara-negara muslim secara itikat baik telah terikat dalam menerapkan hukum-hukum internasional sesuai dengan yang diadopsi oleh Piagam PBB. Bahkan bagi negara-negara muslim yang menganut doktrin dualis atau deklarasikan Islam sebagai sumber hukum, juga harus bisa memperlakukan undang-undang yang memungkinkan untuk mengimplementasikan hukum internasional di tingkat domestik. Sehingga negara-negara muslim harus berpikir 2 kali sebelum memverifikasi perjanjian internasional karena undang-undang yang memungkinkan dapat ditentang di pengadilan domestik. Melalui kajian ilmiah ini dapat memberikan pemahaman bagi publik dan kepatuhan terhadap hukum internasional di negara-negara muslim. Demikian presentasi dari kelompok Y10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.